Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billahi wa ba'du. Wallahu azza wa jal, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali kajian kita, masih membahas kitab Tauhid, dan sekarang masuk pada bab yang ke-10, bab menyembelih binatang yang dipersembahkan kepada Allah atau kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Mu'alif rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam bab yang ke-10 ini tentang salah satu contoh kesyirikan, bahwa di antara contoh kesyirikan itu salah satunya adalah bab ke-10 ini, menyembelih binatang yang dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bicara tentang penyembelihan. Penyembelihan adalah sebuah ibadah. Makanya kalau kita lihat sejarah salah satu daripada putra Adam alaihi salatu wassalam, Qabil dan juga Habil, ketika keduanya diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk berkurban, maka ketika itu Qabil karena memang memiliki sifat hasad, dia berkurban dengan buah-buahan yang busuk. Tetapi Habil karena orang yang bertakwa dan juga mewarisi sifat-sifat Adam alaihi salatu wassalam, dia pun berkorban dengan seekor kambing yang sangat besar sekali. Maka akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala terima korbannya Habil, dan juga Allah tolak korbannya Qabil. Ketika Qabil tahu bahwa korbannya ditolak, maka Qabil pun marah dan mengancam saudaranya untuk membunuhnya. Tetapi Habil mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah Subhanahu wa ta'ala hanya menerima korbannya dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bertakwa. Karena inti korban itu bukan sembelihannya, tetapi inti korban adalah ketakwaan orang yang berkorban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengatakan, lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tidak akan sampai darah-darah korban kalian, daging-daging kalian, yang sampai itu ketakwaannya. Niat kita korban itu untuk siapa? Kalau niat korban itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang benar. Karena penyembelihan itu ada 4 macam, Bu. Penyembelihan itu ada 4 macam. Pertama, ketika menyembelih, dia
membaca basmalah. Kemudian niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, maka sembelihannya menjadi sembelihan tauhid. Jadi ketika menyembelih baca basmalah, niatnya karena Allah, untuk tamu, untuk akikah, untuk sedekah, untuk walimah. Maka sembelihan ini sembelihan tauhid, halal, berkah. Yang kedua, ketika menyembelih tidak membaca basmalah, tapi niatnya karena Allah. Dia menyembelih ayam tidak baca basmalah, Bu, main gorok saja. Kemudian dihidangkan untuk tamu, dihidangkan untuk walimah, dihidangkan untuk akikah, dihidangkan untuk menghormati sedekah pada fuqara wal masakin, maka haram hukumnya, walaupun niatnya karena Allah. Karena membaca basmalah dalam penyembelihan itu syarat sahnya penyembelihan. Kemudian yang ketiga, dia baca basmalah tetapi ditujukan kepada selain Allah. Seperti dia menyembelih seekor kambing atau ayam, ketika menyembelihnya betul-betul baca basmalah, tetapi bukan karena Allah. Digunakan untuk sesajen pohon, digunakan untuk sesajen pembuatan jembatan biar tidak mudah roboh, digunakan untuk sesajen larungan yang ada di pantai-pantai laut selatan, digunakan untuk sesajen yang ada di pojok-pojok sawah, gitu kan. Maka ini haram, Bu. Ya, walaupun ketika menyembelih baca basmalah, tapi karena niatnya untuk selain Allah, maka haram hukumnya. Dan yang paling haram lagi adalah nomor 4. Sudah tidak baca basmalah, ditujukan pula kepada selain Allah. Sudah tidak pakai baca basmalah, digunakan untuk sesajen kepada pohon, kepada rawa, kepada gunung, kepada bukit, kepada pantai, dan begitu seterusnya. Maka ini kuadrat haramnya ini. Ya. Jadi itulah 4 macam sembelihan. Berarti sembelihan yang halal itu cuma nomor 1. Menyembelihnya baca basmalah, niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk pada perkataan mu'alif rahimahullahu taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, kemudian nusuki, ibadahku. Sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Rabb segenap alam. Kalimat nusuk, inna salati wa nusuki, ada yang mengartikan nusuk di sini artinya penyembelihan. Jadi Allah hendak menyebutkan ibadah badan dan ibadah harta. Sesungguhnya salatku dan penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya karena Allah. Ada juga yang mengatakan nusuk di sini artinya ta'abbud, artinya ibadah secara umum. Allah menyebutkan khusus dulu salat, kemudian ibadah secara umum. Salatku dan seluruh ibadahku, hidupku dan matiku hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang mengartikan nusuk di sini artinya sembelihan. Berarti katakan sesungguhnya salatku dan penyembelihanku, mau berupa akikah, mau berupa walimah, mau berupa nazar, mau berupa apapun yang sifatnya sembelihan, maka tidak boleh kecuali diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun yang diniatkan kepada selain Allah, seperti menyembelih kepada pohon atau menyembelih karena disuruh dukun. Kan ada tuh orang datang ke dukun, nanti syaratnya harus nyembelih ini, nyembelih itu, ya. Atau menyembelih kepada kuburan,
walaupun kuburan-kuburan yang soleh dari kuburan-kuburan keramat gitu ya, nyembelih di situ, ataupun menyembelih untuk pohon-pohon, menyembelih untuk lautan seperti yang sering dilakukan di orang-orang yang di tepi pantai laut selatan sana kan. Maka kalau seandainya sembelihan ini diberikan kepada selain Allah, maka hukumnya bisa jatuh kepada kesyirikan, tidak boleh. Karena penyembelihan itu hak mutlak harus diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah untuk Rabbmu. Artinya salat Id kemudian berkurban setelah Id. Dua ayat ini menunjukkan bahwa tidak boleh seseorang menyembelih kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diperkuat, la'anallahu man dzabaha li ghairillah. La'anallahu man la'ana walidayhi. La'anallahu man awa muhditsan. La'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain Allah. Tidak boleh orang itu menyembelih karena selain Allah. Haram. Tadi saya sudah jelaskan di muqaddimah macam-macam penyembelihan. Maka siapa yang menyembelih bukan karena Allah, haram. Umpamanya seseorang menemu sesajen di pohon, di situ ada daging ayamnya, daging kambingnya, haram dimakan. Itu bukan karena Allah itu. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Atau ibu dikasih daging, dikasih sop kambing, dikasih gulai, dikasih rendang, dikasih apa lagi yang ada daging-daging rawon, ya kan? Dari tetangga tapi bukan ahli kitab. Ya, tetangganya mungkin agamanya di luar daripada Yahudi dan Nasrani. Umpamanya tetangganya Majusi, tetangganya ya selain daripada Yahudi dan Nasrani lah. Pokoknya orang-orang musyrik. Maka tidak boleh, Bu. Kalau tetangga itu ngasih makanan yang sifatnya daging-dagingan, jangan dimakan. Kalau dia bukan Muslim atau bukan ahli kitab. Kalau ahli kitab masih dibolehkan sembelihannya selama memenuhi dua unsur. Pertama, ketika menyembelih membaca basmalah. Yang kedua, disembelih secara syar'i di lehernya, kan dibanting. Tetapi kalau yang mengasih itu bukan ahli kitab, bukan seorang muslim, tetapi orang musyrik, maka tidak boleh dimakan, tetap diterima, tetap diambil, karena kita harus menjaga perasaan orang yang ngasih, tetapi tidak perlu dimakan. Ya, dibuang saja di belakang, kan orang nggak tahu. Kemudian Rasul mengatakan, la'anallah man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tua. Masa ada anak yang melaknat kedua orang tua? Ada. Walaupun tidak banyak lah. Umumnya anak-anak itu jarang melaknat orang tua. Tetapi ada juga ya anak-anak yang melaknat kedua orang tua. Tapi maksudnya di sini Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tua, itu maksudnya kita melaknat orang tua orang lain, kemudian anak dari orang tua itu melaknat orang tua kita. Jadi ibu mencaci maki orang tua orang lain, oh dasar orang tuamu, patut kamu kayak gitu, orang tuamu aja kayak gitu. Nah, akhirnya dia pun ngomong, orang tuamu lebih jahat lagi, orang tuamu begini, begini, begini. Nah, itu artinya apa? Kita melaknat orang tua lewat lisan orang. Karena kita melaknat orang tua orang lain, akhirnya orang tua itu, orang lain itu melaknat orang tua kita. Nah, itu maksudnya la'anallahu man la'ana walidayhi. Ya, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tua. Atau la'anallahu man awa muhditsa. Allah melaknat orang yang melindungi muhditsa. Muhdits itu artinya muhdits fiddin. Ada dua makna. Muhdits fiddin itu artinya pelaku bid'ah. Tetapi yang dimaksud yang kedua, muhdits itu artinya pelaku jarimah. Jadi Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kriminal. Membunuh, berjudi,
mabok gitu ya. Pokoknya orang-orang yang berlaku kriminal dilindungi. Ya makanya hati-hati kalau ada keluarga kita pengacara, kemudian membela orang, padahal jelas-jelas orang ini pembunuh, orang ini jelas-jelas melakukan pencurian, melakukan kriminal gitu. Kadang-kadang ada pengacara itu yang penting dibayar, dia bisa membela-bela orang itu sampai akhirnya dia salah tapi akhirnya dibebaskan. Saking cerdasnya pengacara itu, akhirnya dia menjadi lawyer orang jahat yang harusnya dihukum jadi lepas dari hukuman tuh. Pengacara yang seperti ini masuk dalam hadis nih. La'anallahu man awa muhditha. Ya, laknat Allah bagi orang yang melindungi orang jahat. Ya, orang jahat itu dihukum bukan dilindungi. Ya. Dan yang terakhir la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang-orang yang menggeser-geser tanah orang. Ada makna, ada 3 makna manaral ardi itu. Jadi pertama, orang yang memindahkan batas haram. Kan di Mekah itu kan ada batas-batas haram tuh, orang yang haji umrah tahulah. Ya, dipindahkan sehingga disangkanya haram padahal bukan haram gitu. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua, merubah-rubah tanda jalan. Harusnya ke kiri, dibelokkan tandanya ke kanan, nyasar orang jadinya. Ya. Atau yang ketiga, ini yang paling masyhur, manarul ardi artinya tanah milik orang lain. Ya. Tanah milik orang lain, pamannya tanah kita cuman 10 kali 15. Kemudian diklaim bahwa tanah kita itu sampai 15 kali 15. Ngambil tanah orang, atau punya kebun dicangkul-cangkul akhirnya nambah 1 meter. Atau orang sawah dicangkul-cangkul, galengan sawah jadinya orang susah jalan karena kecangkul sawah kita gitu ya. Atau orang berteka gara-gara rebutan meteran tanah. Itu manarul ardi artinya. Sampai dulu ada kisah begini, Bu. Ketika Khalifah Marwan berkuasa, ada seorang wanita, ibu-ibu, memfitnah salah seorang 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Namanya Sa'id ibn Zaid, ibn Amr ibn Nufail. Sa'id ibn Zaid ini satu di antara 10 sahabat yang dijanjikan masuk surga. Jadi seorang wanita ini datang kepada Khalifah Marwan. Ya Khalifah, bahwa Sa'id sudah mengambil tanahku. Sa'id sudah mengambil tanahku. Akhirnya Khalifah Marwan pun memanggil siapa? Sa'id ibn Zaid. Sa'id ibn Zaid ini menikah dengan adik Umar bin Khattab. Jadi Sa'id ini dipanggil oleh Marwan. Kemudian ditanya, wahai Sa'id, benar enggak apa yang dikatakan wanita tua ini? Bahwa engkau mengambil tanah wanita ini. Apa kata Sa'id ibn Zaid? Wahai Marwan, demi Allah, kalau wanita itu dusta, kalau wanita itu berdusta, dia sengaja membuat fitnah bahwa diriku mengambil tanahnya, aku doakan wanita itu buta dan aku doakan dia mati di tanahnya sendiri. Subhanallah. Kata Sa'id ibn Zaid, aku doakan dia buta dan aku doakan dia mati di tanahnya sendiri. Karena aku mendengar Nabi SAW bersabda, la'anallahu man ghayyara manaral ardi. Allah melaknat orang yang menggeser-geser tanda tanah orang lain. Maka setelah beberapa waktu dari doa Sa'id ibn Zaid kepada wanita itu, subhanallah, tiba-tiba wanita itu buta. Sa'id ibn Zaid ini mustajab doa. Tiba-tiba wanita itu buta. Setelah buta kemudian dia jalan di tanahnya, masuk ke lubang terperosok, mati di situ. La haula wala quwata illa billah. Ya. Jadi Sa'id ibn Zaid sampai mendoakan seperti, kalau wanita itu berdusta bahwa aku mengambil tanahnya, aku doakan dia buta dan dia mati di tanahnya sendiri. Karena Rasul mengatakan Allah melaknat orang yang mengambil tanah orang lain. Lihat bagaimana hukuman wanita ini. Wanita ini zalim, mau mengambil tanahnya siapa? Sa'id ibn Zaid dengan memfitnah bahwa dia mengambil tanahnya.
Tetapi Said bin Zaid ini seorang mustajab doa, doanya diijabah, makanya dia berdoa kepada Allah, kalau wanita itu berdusta, semoga dibutakan Allah dan diwafatkan di tanahnya. Allah kasih cash itu hukumannya di dunia itu. Itu baru di dunia tuh. Di akhirat, kata Said bin Zaid, aku mendengar Nabi SAW bersabda, siapa yang mengambil tanah 1 jengkal saja, maka akan dikalungkan 7 lapis tanah sampai dasarnya. Bayangkan Bu, 7 lapis tanah dikalungkan, orang yang ngambil 1 jengkal. Gimana kalau ngambilnya 1 hektar? Ya kan? Nah, berapa lapis tuh dikalungkan lu? Jadi ngeri ya, jangan suka ngambil-ngambil tanah orang, ngeklaim tanah orang. Sudahlah, tanah itu sesuai dengan surat. Kata surat 11 kali 10 yaitu yang kita miliki. Jangan kemudian mengklaim tanah, ya kan? Jadi di sini Nabi SAW syahidnya la'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih bukan karena Allah. Kalimat laknat itu artinya adalah kalimat dijauhkannya orang dari rahmat. Ya, kalau orang melaknat, Allah melaknat, malaikat melaknat, manusia melaknat, orang soleh melaknat. Arti laknat itu apa sih? Arti laknat itu dijauhkan daripada rahmat. Seperti setan dilaknat Allah, artinya dijauhkan daripada rahmat. Kalau dijauhkan dari rahmat, artinya didekatkan dengan azab, gitu ya. Jadi kalau orang dilaknat itu dijauhkan dari rahmat, didekatkan dengan azab. Na'udzubillah. Nah, orang yang menyembelih bukan karena selain Allah itu dilaknat, artinya didekatkan dengan azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mu'allif rahimahullahu taala menyebutkan satu kisah di sini yang disebutkan dalam hadis Tariq bin Syihab bahwa Nabi SAW bersabda, dakhalal jannata rajulun fi dhubab wa dakhalan nara rajulun fi dhubab. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Qala marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yajuzuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an wa qalu li ahadihima qarrib qala laysa indi syai'un uqarrib qalu lahu qarrib walau dubaban faqarraba dubaban fahallu sabilah fadakhala an-nar wa qalu lil akhari qarrib faqala ma kuntu li uqarrib li ahadin syai'an dunallah fadarabu unuqahu fadakhala al-jannah. Jadi ada kisah begini. Jadi ada orang masuk surga karena seekor lalat, ada pula orang masuk neraka karena seekor lalat. Ini bukan masalah lalatnya, Bu. Orang masuk surga karena lalat, orang masuk neraka karena lalat itu bukan karena lalatnya, bukan. Tetapi karena niatnya. Maka niat itu menjadikan yang kecil jadi besar, yang besar jadi kecil. Ya, ini kan masalah kecil remeh. Nyembelih lalat nggak beli saja, tinggal nangkep. Tapi masalahnya dikorbankan kepada siapa? Gitu ya. Jadi ceritanya dalam hadis ini, kata Nabi SAW, marra rajulani ala qaumin lahum sonam. Jadi dia ada 2 orang laki-laki sedang safar. Lah safarnya ini jauh dan tidak ada jalan kecuali melewati sebuah kampung. Kampung itu ada berhalanya, Bu. Siapapun yang lewat kampung itu tidak boleh lewat begitu saja kecuali harus berkorban kepada berhalanya. Jadi yang satu kemudian ditahan. Kau mau kemana? Saya mau lewat. Tak boleh kau lewat sini. Kau harus korban. Dia mengatakan, aku ini seorang musafir, tidak punya uang, habis bekal. Untuk apa? Dan aku tidak punya apa-apa untuk dikorbankan. Maka kata orang kampung, gak masalah. Di kampung ini banyak lalat. Tangkap 1 lalat, kau korbankan untuk berhala kami lepas jalan. Karena takut. Dia betul-betul nangkap lalat, Bu. Ditangkapnya lalat, disembelihnya depan berhala orang kampung itu, baru dilepas, boleh lewat di kampung itu. Kawannya dicegat lagi, kamu juga berkorban, tidak boleh main lewat-lewat gitu saja. Sebagaimana kawanmu berkorban, kau juga harus berkorban, katanya. Dia mengatakan, aku seorang musafir kehabisan bekal, nggak masalah.
Kau tangkap saja lalat sebagaimana kawanmu, kau sembelih untuk berhala kami. Oh, mendengar hal itu dia mengatakan, demi Allah, seekor lalat pun aku tidak akan berkorban kalau untuk berhalamu. Saya hanya berkorban karena Allah. Marah warga desa, dibunuhlah orang yang kedua, mati. Lah orang yang pertama akhirnya di tengah jalan mati juga. Orang yang pertama Allah masukkan neraka, orang kedua Allah masukkan ke sorga. Orang yang berkorban dengan seekor lalat untuk berhala Allah masukkan ke neraka. Orang yang tidak mau berkorban dengan seekor lalat, kecuali karena Allah, Allah masukkan ke dalam sorga. Dari sini hadis ini apa? Masuk sorga karena lalat, masuk neraka karena lalat. Tuh bayangkan, lalat lo bisa jadi orang masuk sorga. Karena lalat pula orang bisa masuk neraka. Bukan lalatnya sekali lagi, karena dia berkorban kepada selain Allah. Kalau dengan seekor lalat saja berkorban kepada selain Allah masuk neraka, gimana pula berkorban ayam, berkorban kambing, berkorban sapi, berkorban unta yang lebih besar daripada lalat? Sudah pantas masuk neraka. Ya. Lalat saja bisa masuk neraka gitu ya. Makanya menunjukkan bahwa korban itu jangan diberikan kepada selain Allah. Makanya karena korban itu ibadah yang sangat mulia dalam dunia jin itu dunia perdukunan, Bu. Sampai-sampai mereka itu juga membuat ibadah kurban untuk jin-jin itu. Supaya orang jadi kufur itu, sampai paranormal, dukun-dukun, bomo-bomo gitu ya. Kalau seseorang datang ke dukun, itu kata-katanya biasanya, kalau ingin berhasil, kamu harus menyembelih seekor ayam berwarna hitam, sak kuku-kukunya hitam, ya kan? Jadi biasanya begitu kan ya, disuruh berkorban gitu ya. Atau berkorban dengan seekor hamster tapi yang yatim gitu ya. Jadi kadang-kadang aneh-aneh itu permintaannya. Kalau seandainya orang yang datang ke dukun itu nggak bisa ngadakan korban, kata Pak Dukun, gampang, saya nanti carikan, tapi tambah ongkos. Nah, itu ya biasanya. Intinya nambah ongkos. Jadi kadang-kadang seperti itu dalam dunia perdukunan itu ada korban. Kenapa? Karena itu suruhan jin. Sebagaimana orang-orang yang mentauhidkan Allah berkorban kepada Allah, maka jin dan syaitan pun menyuruh seseorang untuk berkorban kepada iblis dan setan-setannya. Jadi korban itu bisa karena Allah, bisa karena selain Allah. Jadi bahaya korban itu. Dan korban itu simbol daripada syiar Allah, maka jangan diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang berkorban dengan menyebut nama Allah dan diniatkan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah korban tauhid dan halal dan berkah makannya. Wallahu alam. Ini diantara bab tentang pentingnya berkorban kepada selain Allah dan bahayanya berkorban kepada selain Allah. Jadi pentingnya berkorban karena Allah dan bahayanya berkorban kepada selain Allah. Baik, kita buka tanya jawab, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi kan ini Ustaz, sembelihan selain untuk Allah itu kan haram hukumnya. Nah, bagaimana jika buah-buahan seperti orang Cina gitu Ustaz, kan mereka suka naruh-naruh ya untuk tempat sholatnya, atau pas bulan nantu kan mereka suka kasih ini buah-buah gitu Ustaz. Nah itu gimana kalau kita ambil gitu Ustaz? Apa hukumnya Ustaz kalau dimakan? Diambil. Soalnya kalau kayak bukan diambil atau dikasih? Kalau dikasih kan bukan untuk sembahyang. Kalau maksudnya kalau kayak zaman masih kecil gitu kan kadang suka iseng gitu kan Ustaz, diambil gitu kadang. Paling itu.
Iya paham. Yang dilarang itu yang sifatnya sembelihan. Ingat ya. Kalau bukan sembelihan, mau buah-buahan, nasi sekalipun makan. Ya, kalau itu bukan sembelihan. Yang dilarang itu sembelihan. Tapi kalau ikan itu bukan sembelihan, Bu. Ikan, udang, piting, sotong, ya, siput. Ya, itu bukan sembelihan itu. Cumi-cumi, gurita, semua itu enggak sembelihan. Yang sembelihan itu yang sifatnya dengan kaitan dengan hewan yang disembeli seperti ayam, kambing, unta, sapi, itu sembelihan namanya. Ya, itu yang dimaksud. Tapi kalau bukan sembelihan seperti buah-buahan, jeruk, mangga, duku itu kan nggak ada yang disembelih makannya. Maka ada masalah. Cuman masalahnya bukan masalah di sembelihannya. Tadi pertanyaannya ngambil gitu ya. Umpamanya ada sesajen orang di luar Islam. Di situ banyak buah-buahan, sambil jalan ngutil gitu ya. Ngambil. Ya enggak boleh lah. Nanti ketahuan orangnya bisa marah itu. Orang itu ngasih Tuhannya pula kan itu ya. Rupanya diambil sama ibu itu. Nanti suudon tuh, oh, lihat hilang satu katanya kan. Udah dimakan Tuhan katanya. Padahal ibu yang ngambil tuh. Intinya bahwa kalau masalah mengambil apa memakan yang bukan sembelihan tidak ada masalah. Tetangga ngasih nih ada acara-acara, sebenarnya acara itu tidak boleh umpamanya kan. Acara kematian atau apa gitu kan, tetangga sebelah dan bukan orang Islam. Jadi ngasih makanan ke kita. Nah, lihat-lihat makanannya Bu, kalau makanannya ciki, makan. Minuman kaleng, makan. Buah-buahan, makan, nggak masalah. Tapi kalau sudah kaitannya rawon, gulai, rendang, itu tak boleh tuh. Karena biasanya ada sembelihannya di situ, ada kambingnya, ada sapinya. Jadi yang dilarang itu yang sifatnya sembelihan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Afwan, Anda mau tanya, ini kan masalah kurban. Kalau yang memberinya itu dari seorang non-muslim, misalnya pengusaha dia, memberikan hewan kurban ke suatu tempat, jadi yang mengambilnya itu orang muslim. Itu hukumnya gimana ya Ustaz? Ngasihnya hidup apa mati? Hewannya masih hidup, maksudnya dia ngantarkan ke suatu tempat itu. Iya. Nah, gimana gitu hukumnya Ustaz kita menerima? Nggak apa-apa selama dia ngasih tanpa syarat. Ingat ya, pemberian dari orang non-muslim itu, kalau dia ngasih dengan syarat, nggak boleh diterima Bu, kalau syaratnya batil. Ya. Tapi kalau dia ngasih percuma gitu saja, ngasih kambing, ngasih sapi gitu, nggak ada syarat apapun, nggak masalah, ambil saja. Karena yang nyembelih kita. Ya, yang nyembelih kita. Kalau sudah ada syarat-syarat, itu tak boleh. Contoh syarat-syarat pamannya gini, anak saya udah mati, saya ingin buat acara, saya tak pandai sembelih, kok sembelilah kan gitu kan. Nah, itu kan intinya untuk acara dia gitu ya, kita suruh nyembelikan aja kan. Tapi kalau seandainya dia hanya ngasih saja, saya menghormati kalian sedang Idul Adha, saya walaupun orang bukan muslim, saya nak mendermakan satu ekor sapi atau satu ekor kambing, saya serahkan ke masjid si fulan. Tidak ada syarat apapun, nggak apa-apa. Ya sembeli saja, potong saja karena pemberian itu. Dan dia tidak mendapatkan pahala karena orang kafir tidak akan dapat pahala, dan kambing itu sah dan halal dimakan karena dia memberi dengan kerelaannya. Gak apa-apa, tapi dengan syarat tadi tidak ada embel-embel, tidak ada syarat, dia hanya ngasih gitu saja, maka sah dan halal untuk dimakan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya jika kita membeli daging gitu seperti ayam atau hewan lain
lainnya di pasar, kita nggak tahu nih yang jual nih non muslim, kita nggak tahu dia menyembelihnya menyebut nama Allah atau bukan, Ustaz. Gimana itu kita makan, Ustaz? Ya, alhamdulillah. Beli daging di pasar itu ada dua. Ada yang bangkai, ada yang sembelihan. Kalau sembelihan itu yang jual seorang muslim atau muslimah. Kalau bangkai yang jual orang kafir, orang non muslim. Jadi saya sarankan Bu ya, saya sarankan kalau ke pasar, kalau kaitannya dengan sembelihan daging-dagingan, daging ayam, daging kambing, daging sapi, kalau ada daging unta lah kan ya, maka carilah sembelihan, jangan cari bangkai. Maksudnya apa? Lihat dohir orang penjual. Kalau yang menjual itu dohirnya seorang muslim, contoh pakai songkok, apalagi pas dibicara logat Minang pula, orang yang jual orang Padang rupanya. Nah, orang Padang pasti muslim kan, muslim identitas tuh orang Padang. Masalahnya Ustadz, orang Padang ini mahal dia kalau jual, gitu kan. Orang Cina pula lah dia murah, bedanya 5.000 1 kilo Ustaz. Jadi nggak apa-apa Bu, bagus pulang bawa sembelihan daripada pulang bawa bangkai, Bu ya. Jangan gara-gara beda 5.000 1 kilo kemudian kita kesampingkan gitu ya. Akhirnya pulang bawa bangkai, malas sembelihan ditinggalkan di pasar. Gak apa-apa Bu, beli saja sambil ngomel-ngomel. Ya, Cina itu saja murah kok pula jual mahal, tapi tetap beli. Ya, jadi nggak apa-apa sambil ngomel-ngomel gitu ya. Tetapi jangan pulang bawa bangkai. Satu. Yang kedua, walaupun yang jual seorang muslim, lihat tempat dia jual Bu, anggap yang jual orang Padang, nampak pakai bahasa Padang, pakai songkok, pakai gamis gitu ya, tapi jualan di toko yang ada sesembahan selain daripada Allah. Pamai di situ ada patung, ada berhala gitu ya, di tokonya itu ada sesajen-sesajen, maka jangan beli di situ. Walaupun yang jual orang Islam, tapi kalau tempatnya ada berhalanya, jangan beli di situ. Jadi tempat itu mempengaruhi juga Bu, karena di zaman Nabi ada seseorang bernazar ingin menyembelih unta di sebuah tempat namanya Buana. Orang ini datang kepada Rasulullah, Rasul, saya sudah bernazar ingin menyembelih seekor unta di tempat namanya Buana. Boleh nggak saya sembelih di sana? Lihat bagaimana Rasul menanyakan dua perkara. Satu, apakah di Buana itu ada berhala yang disembah? Pertama itu ditanyakan, apakah ada berhala yang disembah? Dua, apakah di Buana itu ada acara-acara orang-orang musyrik yang diadakan di situ? Kata sahabat ini, tidak ada Rasul. Kalau gitu laksanakan nadarmu, kau sembelih di sana. Jadi di sini Rasul memberikan dua perkara Bu ya. Pertama, di tempat itu ada berhala atau tidak. Yang kedua, di tempat itu ada acara kesyirikan atau tidak. Kalau tidak ada berhala, tidak ada acara kesyirikan, ibu boleh beli di situ. Apalagi dia jelas orang Islam, ya kan? Apalagi dia bolo sendiri sama-sama Padang gitu kan. Satu kampung lagi kan gitu umpamanya. Jadi kalau memang tidak ada tempatnya berhala-berhala seperti itu, beli. Tapi kalau ada, karena di Batam nih banyak, hati-hati Bu. Masuk pasar itu kadang jual ayam, tempatnya pula ada berhalanya di situ, ada sesajen-sesajennya. Nggak usah beli Bu. Ya, bagus cari di tempat yang sama sekali steril, tempatnya tidak ada berhalanya, tidak ada sesajennya yang menjual orang Islam. Nggak apa-apa, beda 15.000 nggak apa-apa Bu. Pulang bawa sembelihan, bukan bawa bangkai.
Nah, ini perhatian nih sama ibu-ibu ya. Karena ibu-ibu ini gara-gara 2.000 aja pindah langganan. Tapi kalau seandainya tidak ada yang jual ayam, kambing, sapi segar, kemudian kok yang SS-an Bu, yang pertama kali cek logo halalnya. Ada nggak logo halalnya itu dari MUI? Kalau ada logo halalnya husnudon saja, ini halal. Nggak perlu tanya, nggak perlu telepon ke pusat, betul tak halal-halal. Nggak jadi makan daging nanti. Ya. Kita husnudon saja. Tapi kalau tidak ada logo halalnya, subhat, nggak usahlah. Ya. Nggak perlu makan daging, cari makan yang lain, masih banyak kok yang halal. Ngapain pula sibuk sampai ke syubhat-syubhat gitu ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, Ana mau tanya, itu sehubungan dengan yang lagi viral saat ini Ustadz tentang boneka arwah. Nah, itu bagaimana Ustadz? Jadi orang yang memiliki boneka itu, dia meyakini boneka itu suatu saat nanti akan besar. Dia meyakini boneka itu memperlakukannya seperti bayi. Dikasih makan, dikasih minum, dijajah sebagaimana layaknya bayi lah. Bahkan kalau misalnya diajak bepergian, dia diberikan tiket sendiri, bukan tiket murah kita itu bukan. Nah, pertanyaannya, apakah itu termasuk kesyirikan ataukah orang yang memelihara itu termasuk ODGJ? Itu aja Ustadz. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Boneka arwah ini apa maksudnya? Mana ada boneka ada arwahnya? Arwah itu ditiupkan pada bayi janin usia 4 bulan. Awalnya segumpal mani, kemudian 40 hari segumpal darah, 40 hari segumpal daging, sudah 4 bulan ditiupkan roh. Itulah proses penciptaan manusia. Tidak ada boneka dimasuki ruh kecuali boneka itu dimasuki jin seperti patung Samiri, nah gitu ya. Jadi kalau ada boneka hidup antara dua, satu ada baterainya, yang kedua ada jinnya, ya. Tapi yang jelas bahwa boneka arwah tidak ada. Tidak ada arwah, maksudnya ruh-ruh manusia yang nempel di satu boneka. Karena ruh itu adalah sesuatu yang tidak ada yang tahu kecuali Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya-tanya soal ruh, katakan ruh itu urusan Rabb. Tidak ada yang tahu ruh itu seperti apa. Kok cerita boneka-boneka arwah pula? Emang tahu dia ruh? Ya kan, enggak tahu ruh itu. Apalagi kemudian memperlakukan boneka seperti layaknya manusia. Dibelikan tiket, kasih makan, kasih minum. Bagus dikasihkan orang miskin, orang fakir, anak yatim masih banyak. Ngapain? Berarti kasih boneka pula kan itu kan. Jadi itu lebih ke orang gila daripada orang waras. Ya. ODGJ. Wallahu a'lam. Sebenarnya Ustaz mau tanya. Iya. Masalah safar Ustaz, misalnya kita safar terus kita salatnya kan di jamak dan di qasar. Umpamanya kita mengerjakan sholat zuhur di qasar menjadi 2 dan asar menjadi 2, dilakukan di waktu zuhur. Nah, kapan kita membaca zikir setelah sholat Ustaz, setelah sholat zuhurnya atau setelah kedua selesai? Di kosornya masih belum berangkat atau sudah berangkat? Sudah berangkat Ustaz. Oke. Kalau lagi bolehkah mengerjakan sholat tersebut dengan cara berjamaah? Ya, alhamdulillah. Jamak qasar itu hanya berlaku ketika safar dan ketika sibuk di perjalanan. Sebab kalau tidak sibuk sudah sampai di tempat, maka sebaiknya cukup qasar tanpa harus dijamak. Dan orang yang belum berangkat dan akan mau safar berarti tidak ada qasar, yang ada jamak. Jadi jamak qasar itu hanya berlaku ketika safar dan ketika sibuk dalam safar. Terjadi jamak dan qasar. Adapun kapan dzikir setelah ketika menjamak? Setelah yang kedua. Jadi ketika sholat duhur kemudian langsung salam, qomat lagi, berdiri lagi.
kemudian langsung 2 rakaat lagi asarnya, jadi zikirnya selepas asar. Ya, jadi bukan di tengah-tengah antara asar dan duhur, tidak ada zikir di situ, langsung qomat. Boleh jamaah boleh, ya boleh berjamaah, tidak ada masalah. Jamaah qashar boleh berjamaah, tapi yang imam harus qashar musafir juga, sama-sama musafir. Sebab kalau yang imam mukim, maka kita harus ikut mukim. Tidak boleh kemudian kita menyingkat di saat imam menyempurnakan. Ya, wallahu a'lam. Satu lagi Ustaz, Ya. sebelum kembali safar kan kita masih ulang, terus masih bolehkah berlaku yang jamaah qashar itu Ustaz? Kalau sudah sampai safar dan dia sudah mukim, ya nggak berlaku lagi. Ya, qasharnya sudah hilang, tapi jamaknya masih berlaku. Ya, jamaknya boleh kalau seandainya baru datang safar lelah banget, di jamak nggak apa-apa, karena Rasul pernah menjamak sholat tanpa uzur. Nggak ada apa-apa dia jamak, nggak apa-apa. Tapi sekali-kali boleh menjamak tanpa ada uzur, sekali-kali. Ya, bukan rutin. Nanti kalau rutin jadi Syiah nantinya. Karena Syiah itu menjamak terus setiap hari dia. 5 kali sholat jadi 3 waktu. Rasul pernah menjamak tanpa sebab, apalagi kalau ada sebab seperti hujan deras, ya, atau ada udzur syar'i, ya nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Yang salah. Apa nih Ustaz? Kalau gimana dengan hukumnya kalau dikasih makanan dari tetangga dalam acara kayak 7 harian, 40 hari gitu, gimana makanannya, kayak ada ayam gitu misalkan, boleh nggak dimakan? Iya, dalam kitab Fathul Majid yang di catatan kakinya itu ada perkataan Muhammad Fiqi rahimahullah taala, belum melarang. Kan itu kan acara kematian kan, ya kan? Maka terima saja makanan itu, akan tetapi yang berkaitan dengan sembelihan sebaiknya jangan dimakan. Makan dari selain yang sembelihan, banyak sayur nangkanya makan, baladonya makan, nasinya makan, tapi yang daging-daging sisih-sisihkan aja lah. Itu kata pendapat Muhammad Fiqi dalam kitab Fathul Majid. Wallahu a'lam. Iya, saya kira cukup, ini sudah 2:30. Masih lagi? Bolehlah, ayo cepat. Tapi dua pertanyaan Ustaz. Ya. Jadi membahas tentang apa tadi Ustaz? Kalau seandainya membeli ayam yang udah siap saji gitu kayak KFC itu gimana hukumnya ya Ustaz? Dan yang kedua, bagaimana membeli barang-barang bekas yang ada yang dari Singapura, kita kan nggak tahu tuh alat masak yang seperti itu. Iya. Gimana hukumnya Ustaz ya? Gak masalah membeli KFC atau apa ya, daging siap saji, selama zahirnya dia muslim. Selama yang jualan dia seorang muslim, ya zahirnya, nampak zahirnya seorang muslim, maka nggak apa-apa. Tanpa harus bertanya kau waktu nyembeli baca basmalah atau tidak. Tidak. Kita melihat hukum aglab, mayoritas kita muslim, maka kita berhusnudon menyembeli secara muslim. Kalau barang-barang dari luar, kalau memang kita terasa syubhat, banyak dari Singapura, takut yang punya ini mungkin pernah digoreng homer babi dan yang lainnya, ya cukup dicuci saja Bu. Ya, karena dalam Islam itu mencuci najis cukup 3 kali cucian. Kalau memang sampai ke jilat anjing ya 7 kali cucian, 8-nya dengan tanah. Tinggal dicuci kok, gampang, tidak ada masalah. Ya. Wallahu a'lam. Boleh satu lagi Ustaz? Iya, nggak apa-apa, satu lagi terus. Gimana Ustaz kalau kita pernah bertanya, pernah nampak gitu yang jual ayam itu motongnya cuma satu aja basmalannya, yang lainnya dijamak katanya. Terus kita tanya, enggak, kita tanya setiap ekornya setiap ayamnya itu baca bismillah enggak, kata dia jawab 1 kali aja bismillah katanya.
semenjak itu saya nggak mau lagi beli ayam sama dia Ustaz. Jadi, Betul Bu, gimana, jangan Ustaz? beli ayam sama dia. Nggak boleh kayak gitu. 1 ekor ayam itu 1 basmalah lah. Iya, dia Masa? katanya bacanya 1 aja, yang lain mengikut katanya gitu. Ya nggak bisa niat diborong Itu itu. orang Muslim, zahirnya yang di warungnya. Kalau ibu sudah tahu orangnya kayak gitu, jangan dibeli, kan sudah tahu. Dia ngaku sendiri. Kalau dia nggak ngaku, dohirnya Muslim, ya kita berhusnudon. Tapi kalau dia ngaku sendiri gitu, nggak usah lah beli sama dia. Masih banyak kok orang jual ayam kok. Kenapa pula sibuk sama dia? Ya akhirnya mikirnya gini Ustaz, yang lain jangan-jangan gitu. Itu suudon tuh. Tak boleh. Jangan suudon Bu. Kalau suudon itu hidupnya susah. Nanti nggak mau makan ayam satu kota Batam nih, karena semua suudon. Ya, sebaiknya ya kalau begitu ibu kalau pengen makan betul-betul halal, belilah ayam hidup, sembelih sendiri. Ya kan? Kalau pengen betul-betul selamat. Tetapi kan kita melihat dohirnya saja. Dohir, yakin aja Bu, jangan ragu-ragu. Kalau memang dohirnya yang jual Muslim dan tidak ketahuan, kalau ketahuan kayak tadi kan ketahuan namanya. Kita kan tidak dituntut bertanya membeli sesuatu itu. Nabi loh bermuamalah dengan orang Yahudi. Rasul tidak bertanya waktu menggadaikan baju besi kepada Yahudi dengan sekarung gandum. Rasul nggak tahu kau beli gandum di mana, pakai uang apa, kan nggak harus bertanya. Kita lihat dohirnya saja. Kalau dohirnya dia seorang Muslim, pakai peci, pakai songkok, dan dia seorang Muslim, ya sudah kita beli saja. Kecuali kalau ibu lihat sendiri, oh ini rupanya kayak gini caranya, nggak usah beli, cari tempat lain. Dan nggak perlu suudon ke yang lain, jangan-jangan yang lain sama, belum tentu. Ya. Wallahu a'lam. Iya, cukup ya. Sudah ada manfaatnya. Subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.